Seumur hidup ya, Iya. I've never made satu hate comment. A few moments later. Orang yang suka nge-gym yang sampai jadi banget badannya, itu nggak mungkin sepinter itu. Karena itu aktivitas paling ketemuin. Pernah bilang gym itu bodoh, terus udah sering ngajarin kripto, tapi pernah bikin rugi banyak orang. Dan sekarang, Timothy Ronald ngaku-ngaku mau training guru dan murid-murid serta bangun ribuan sekolah bareng Agatha Chelsea. Netizen cuma bisa geleng-geleng kepala karena Timothy dikenal dengan kepribadian yang suka marah-marah dengan bahasa yang cukup kasar. Tapi kok ada niatan mau training guru dan murid bareng seorang artis cantik? Apakah ini cita-cita mulia atau cuma gimmick biar bisa deketin Agatha Chelsea? Semua drama dan fakta terupdate tentang Timothy Ronald akan dibongkar di sini. Nama Timothy Ronald memang makin viral belakangan ini. Timothy adalah seorang influencer kripto, motivator muda, sekaligus founder Akademi Kripto dan Ternak Uang. Lahir tahun 2000, Timothy mulai dikenal dengan gaya bicaranya yang cepat, penuh jargon, dan kadang nyeleneh. Salah satu ucapan terkenalnya baru-baru ini yaitu terkait aktivitas nge-gym. Gue pengen lempar statement yang bakal kontroversial nih Apa? tentang ini. Oke? Oke. Menurut gue, orang yang suka nge-gym yang sampai jadi banget badannya, itu nggak mungkin sepinter itu. Karena itu aktivitas paling yang pernah gue ketemuin. Paling nge-gym paling Bukan secara kesehatan ya, tapi Iya, maksudnya iya. secara mental. Orang pinter tuh nggak suka pasti. Oke. Lu kayak ngebetot doang kan, lu cuma maksa kan. Maksa iya. Itu tuh otaknya kosong. Lari itu masih ada Otak faedahnya. kosong. Kosong otak lu. Kalimat itu viral, bikin netizen yang suka nge-gym jadi pada ngamuk. Padahal, sebelumnya Timothy pernah bilang kalau dirinya tidak pernah melontarkan ujaran kebencian pada siapapun atau hal apapun. Makanya kayak seumur hidup ya, Iya. I've never made satu hate comment ke anyone. I guess kamu juga pasti nggak pernah kan? Karena ngapain gitu lo buang energi untuk nge-hate orang atau buang energi untuk bikin narasi begitu kan. I know for some people it's their job kan. Ya kan buat kayak oknum-oknum jurnalis kan it's their job untuk get clicks, right? Cuman I don't think it's fair lah kayak begitu. Tapi itu bukan pertama kalinya Timothy bikin sensasi. Dalam salah satu konten podcast YouTube-nya, Timothy nyebut ingin membangun 1000 sekolah di Indonesia bareng Agatha Chelsea. Bahkan, ia menyatakan niat untuk training guru-guru agar dapat memberikan pendidikan yang bagus buat para murid. Ini kita mungkin beralih ke topik sekolah ya. Karena Jadwal itu one of the project yang kita sempat bahas juga. Jadi awalnya Chelsea bilang dia punya panggilan di teaching juga, punya passion untuk ngajar. Waktu itu aku ngerasa sekolahnya tuh ada yang kurang. Kenapa Chelsea? Karena waktu itu kan kita bangun, tapi I don't have the ability untuk actually ngajarin atau turun tangan. Karena itu harus mulai dari gurunya kan. Kita harus bikin sistem training untuk gurunya supaya muridnya lebih bagus. Karena aku percaya akan sekolah tuh bukan cuma informasi tapi transformasi. Gimana caranya kita transform the children. Nah ini kan anak punya beda-beda nih. Nah kita kalau ngomongin bias lagi, ini kalau my perspektif ya, gue bukan expert di neuroscience, tapi anak yang di pressure tuh nggak akan jadi bagus. Nah di NTT tuh waktu itu adalah, nggak usah disebut yang mana, my school ada satu yang ada orang, aku datang ke sana dan anaknya tuh ada yang dipukul gitu loh sana. Learning by pressure kayak gitu kan bukan sesuatu yang zaman sekarang sih harusnya ya. Nggak dilakukan di zaman sekarang. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ya project kita, kalau aku pribadi kan pengen bangun 1000 sekolah ya. Jadi nanti ke depannya Chelsea tuh bakal bantu dari segi pelatihannya. Ya, segi dalam-dalamnya lah ya. Dalam-dalamnya yang which I understand nothing about kan. Nggak ngerti kan otak anak kecil developnya gimana. Jadi I think that's where Chelsea will play a part. Jadi semoga ya kita bisa bangun 1000 ya. Semoga ya. Kedengarannya mulia kan? Tapi netizen meragukan Timothy karena dengan sifatnya yang keras dan suka maki-maki jadi hal yang kontradiktif dengan niat baiknya.
Timothy pernah menceritakan sesuatu ke Agatha Chelsea kalau dirinya memiliki sifat pemberontak dan kontra dengan banyak orang atau hal itu sejak dari kecil. Jadi mereka tuh mikir itu nggak intuitif, sedangkan aku dari kecil mikir itu udah intuitif untuk misalnya jadi kontrarian, ngelawan arus, nggak ikutin herding. Karena aku nggak pernah ngikutin. Jadi misalnya contoh zaman SD, aku kan penabur juga kan. Itu kan ada tren-trennya tuh, misalnya pakai kotak pensil apalah, atau misalnya tas lah. Kalau SD tuh harus pakai, kalau aku inget ya itu pakai yang kayak diseret-seret. Troli. Pokoknya dulu kalau nggak troli nggak keren deh. Tapi aku nggak pernah peduli kayak troli lu jelek gitu dong pikiran. Tapi kalau boleh nanya, what's going on in your head waktu itu yang bilang orang pakai troli, gue nggak mau deh. Gitu. Menurut aku simply nggak keren aja, karena sekarang emang bener menurut kita troli nggak aneh kenapa pakai troli. Oke, emang simply karena nggak keren aja. Iya, kenapa harus ikutin? Tapi kan yang lain jadi ngikutin nih. Atau misalnya waktu itu kotak pensil Smiggle deh. Iya. Ya kan? Aduh. Semua orang harus pakai kotak pensil Kayak lagi Smiggle. dulu. Iya kan? Kalau cewek pakai tasnya Jansport tuh. Iya. Kalau nggak itu nggak keren, aku kayak apa sih ini? Kayak apa sih gitu? Oke, berarti bisa dibilang you're one of the few people yang nggak following those biases. So it's very intuitive for you to nggak ngikutin. Usut punya usut, ternyata Timothy pernah bilang kalau membangun ribuan sekolah sampai akhir hayatnya itu sudah jadi mimpi atau cita-citanya sejak kecil. Karena waktu itu Chelsea sempat cerita ke saya bahwa dia suka anak-anak. Saya sering bangun sekolah dari SMP dan juga SMA. Waktu itu dari daerah NTT. Dan kebetulan ada kesempatan salah satu TK kita renovasi. Tapi kali ini nggak cuman membangun sekolah, tapi saya pengen training ke guru-gurunya. Gimana caranya kita bisa bikin anak-anak ini lebih, ibaratnya anak-anak yang di sana mendapatkan pendidikan yang lebih baik gitu. Karena memang panggilan saya pengen bangun-bangun sekolah dan ini mimpi saya sejak saya kecil. Tapi muncul teori juga dari netizen kalau yang dilakukan Timothy itu cuma gimmick buat lebih dekat dengan Agatha Chelsea. Sejak beberapa bulan terakhir, nama Timothy dan Agatha sering muncul bareng dalam podcast, proyek sosial, bahkan foto-foto bersama. Netizen yang melihat kedekatan mereka sampai bilang kalau Timothy berubah 180 derajat saat dekat dengan Agatha Chelsea. Terlepas dari gosipnya, publik masih terbagi. Ada yang memuji niat Timothy membangun sekolah dan bantu guru, tapi banyak juga yang menilai dia nggak layak jadi role model pendidikan. Alasannya karena gaya ngomongnya kasar, terlalu banyak pamer kekayaan, dan tidak punya latar belakang akademik kuat. Gak ada salahnya tokoh muda pengen bantu pendidikan. Tapi ketika semua yang dilakukan diliputi kontroversi, flexing, dan bacot gak konsisten, orang jadi ragu. Apakah ini sungguhan niat baik, atau sekedar cari panggung, cari validasi, atau cari pacar? Gimana menurut kamu? Layakkah Timothy Ronald disebut influencer pendidikan? Atau cukup jadi influencer flexing?
Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Iggy nih.